Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan waktu luang, serta nikmat umur, yang mana dengan itu kita diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik, kemudahan, kekuatan serta pertolongan agar kita istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, masih terkait dengan fawaid az-zikr, faidah-faidah dan keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, nuwasilul haditha fi addi ba'di fawaidiz zikri wa dzikri syai'in min manafi'ihi wa awaidihi 'ala dzakirina fid dunya wal akhirah. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, manfaatnya bagi orang-orang berzikir baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu kita ringkas dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Di antara keutamaan dan faidah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anna dzikra sababun li tasdiqir Rabbi Azza wa Jalla 'abdahu, fa inna dzakira yukhbiru 'anillahi ta'ala bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi, fa idza akhbara biha al-'abdu saddaqahu rabbuhu. Wa man saddaqahu Allah Ta'ala lam yuhsyar ma'al kadhibin wa rujiya lahu an yuhsyara ma'as sadiqin. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganggap orang tersebut orang yang tulus, orang yang jujur, dan Allah akan membenarkannya, membenarkan ucapannya. Karena ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, artinya dia sedang menyebutkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya, keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zikirnya, otomatis dia sedang mengucapkan sesuatu yang jujur dan benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan orang ini bersama orang-orang yang berdusta dan pendusta. Dan diharapkan orang ini yang berzikir kepada Allah akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang jujur dalam perkataan dan imannya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan selainnya, dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mereka pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala sadaqa 'abdi." Nabi SAW bersabda, jika seseorang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha besar, maka Allah ta'ala akan berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah berkata yang benar. Kemudian Allah ta'ala berfirman, la ilaha illa ana wa ana akbar. Allah Ta'ala berfirman, betul dan benar apa yang dia ucapkan, yaitu tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku,
dan aku maha besar. Dan jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah, qal sadaqa abdi la ilaha illa ana wahdi. Jika seorang hamba mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan hanya Dia semata satu-satunya, maka Allah Ta'ala berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah mengucapkan sesuatu yang benar, bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku satu-satunya. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jika hambaku mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, maka Allah Ta'ala akan berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah mengucapkan sesuatu yang benar, bahwa la ilaha illa ana la syarikali, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, qal sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd. Jika seseorang mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, lahul mulk, miliknya segala bentuk kerajaan, walahul hamd, miliknya segala bentuk pujian, maka Allah Ta'ala berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah mengucapkan sesuatu yang benar, la ilaha illa ana liyal mulku waliyal hamd. Betul apa yang dia ucapkan oleh hambaku, bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, bagiku segala kerajaan dan milikku segala pujian. Kemudian ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Jika hambaku mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku adalah benar, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, dan tidak ada daya, kekuatan yang dimiliki oleh hambaku kecuali dengan pertolonganku. Ini membuktikan bahwa zikir yang kita ucapkan, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang kita ucapkan dengan lisan kita, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membenarkan apa yang kita ucapkan. Dan ini suatu keutamaan yang sangat besar. Kemudian Al-Aghar mengatakan sesuatu yang tidak dipahami oleh rawi. Kemudian dia mengatakan apa yang dia ucapkan. Kemudian dijelaskan, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun naru. Barang siapa yang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid saat-saat dia akan meninggal dunia, maka api neraka tidak akan pernah menyentuhnya. Ini di antara faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah berzikir kepada Allah Azza wa Jal, yaitu anna kathrata dzikrillahi azza wa jal amanun minan nifaq, fa innal munafiqina qaliludz dzikri lillahi azza wa jal. Qala Allah Ta'ala fil munafiqin wala yadhkurunallaha illa qalila. Bahwasanya memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal merupakan sebab kita dihindarkan dan diamankan dari kemunafikan. Karena orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit dan jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang munafikin. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik sangat jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Mereka sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab rahimahullahu ta'ala mengatakan, man akthara dzikrallahi azza wa jal bari'a minan nifaq. Barang siapa yang dimudahkan, diberi taufik untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal, otomatis dia akan diselamatkan, diamankan dari kemunafikan.
Sehingga Syekh Abdul Razzaq memberikan satu faedah penting di sini bahwa wala'allahu li ajli hadza khatamallahu suratal munafiqin biqaulihi ta'ala. Barangkali di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat surat dari Al-Munafiqun dengan mengatakan, dengan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surat Al-Munafiqun diakhiri dengan peringatan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang terlalaikan dari zikir kepada Allah karena sebab keberadaan harta dan anak-anaknya, mereka sejatinya adalah orang-orang yang rugi. Ayat ini mengandung peringatan bahwasanya di antara fitnah yang menimpa orang-orang munafikin, yaitu mereka terfitnah, mereka terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena anak-anak atau harta mereka. Maka semoga dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kita dihindarkan, diselamatkan, diamankan dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian di antara faidah dan keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, annahu shifaa'un lil qalb wa dawaa'un li amradihi. Bahwasanya memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal merupakan obat bagi hati, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Makhul Ibnu Abdullah rahimahullah mengatakan, zikrullahi ta'ala shifa' wa zikrun nasi da'. Mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan obat bagi hati, sementara mengingat manusia merupakan penyakit bagi hati. Sehingga barangkali kita merasa suatu waktu hati kita terasa sangat hampa, sangat gersang, mudah dilanda kegelisahan secara tiba-tiba, kesedihan tanpa sebab dan seterusnya, atau malah penyakit hasad atau penyakit-penyakit hati lainnya. Maka kita segera berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak zikir kepada Allah taala. Kita basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana ketika seseorang mengeluhkan bahwa hatinya keras di hadapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada seorang yang mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri dan mengatakan, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, yakni Al-Hasan Al-Basri, aku merasa hatiku ini sangat keras dan gersang serta hampa. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, adzibhu bidzikr, obatilah, cairkan hatimu dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara faidah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, anna dzakira qaribun min madhkurihi, bahwasanya orang yang berzikir akan didekatkan kepada zat yang dia selalu sebut namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa madhkuruhu ma'ahu, dan Allah akan selalu membersamainya. Wa hadhil ma'iyyatu ma'iyyatun khassah ghairu ma'iyyatil ilmi wal ihatatil 'ammah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar pengawasan Allah terhadap dirinya, namun kebersamaan secara khusus, keberpihakan secara khusus kepada orang tersebut, yaitu orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat al-ihsan, berbuat baik secara umum. Namun tentu makna al-ihsan yaitu kita melakukan ibadah apapun itu seakan-akan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi al-ihsan. Kemudian di antara faidah berzikir kepada Allah Azza wa Jal, annahu jallabun lin-ni'am dafi'un lin-naqam. Famastujlibat ni'matun walastudfi'at niqmatun bimithli dzikrillahi Azza wa Jal. Di antara faidah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa zikir tersebut
akan menyebabkan turunnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penghalang bagi segala keburukan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ibadah yang mendatangkan nikmat dan menolak bala, menolak kemurkaan Allah melebihi kuatnya pengaruh zikir kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela, akan berpihak kepada orang-orang yang beriman. Tidak disebut beriman kecuali mereka yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara faedah berzikir kepada Allah Azza wa Jal yang disebutkan dalam kitab ini, anna idamatahu tanubu 'anit ta'at wa taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyatan aw maliyatan aw badaniyatan maliyatan ka hajjit tatawwu'. Bahwasanya berzikir kepada Allah akan mewakili kekurangan-kekurangan pada setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah fisik ataupun ibadah dengan harta ataupun ibadah fisik dan harta. Sebagaimana jelas diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Wahai Rasulullah, orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan nasib mereka dibanding orang-orang kaya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin telah memborong semua pahala, telah melakukan segala jenis ibadah. Kami sholat, mereka pun juga sholat. Kami berpuasa, mereka pun juga berpuasa. Namun yang berbeda adalah ibadah-ibadah yang membutuhkan harta, mereka bisa melakukannya sementara kami tidak bisa melakukannya. Kami tidak bisa mengejar mereka dalam hal ibadah yang membutuhkan harta, seperti haji, umroh, atau berjihad, atau bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada mereka. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang membuat kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian terhadap ibadah mereka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kalian memperbanyak zikir terutama setelah salat, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan membaca zikir setelah salat. Adapun atau bahkan zikir-zikir yang lainnya. Mereka diberikan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata didapati orang-orang kaya tersebut ternyata juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Jika memang demikian keadaannya, maka itulah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini ada faedah yang luar biasa. Para sahabat dari kalangan muhajirin yang miskin, yang fakir, datang ke Nabi SAW mengeluhkan orang-orang kaya. Namun ternyata orang-orang fakir ini tidak hasad dan iri terhadap harta mereka. Tidak hasad dan iri terhadap pencapaian dunia mereka, tidak. Ternyata orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini iri terhadap pencapaian ibadahnya orang-orang kaya. Berbeda dengan sebagian kita, ketika kita mengeluhkan orang kaya, kita mengeluhkan atau iri terhadap pencapaian duniawi mereka. Tanpa pernah barangkali ada rasa terbetik untuk iri terhadap pencapaian ibadah-ibadah mereka. Ini luar biasa sekali hati para sahabat yang tidak memandang dunia dari orang-orang kaya, namun sisi ibadah yang mereka pandang. Ini ikhwah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sebutkan dalam pertemuan kali ini.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan panjang umur kepada kita di atas ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.